Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Inilah ya, kesempatan Selasa pagi ini kita ketemu lagi di titik balik perubahan. Untuk menjatuhkan ya, seminggu Senin kemarin ada sedikit halangan, jadi belum bisa kelas. Jadi kita ganti pagi ini. Baik, sebelum kita awali kelas kita kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai syukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam aktivitas kita bagi. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Kang. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, kita lanjutin eh, program kita. Maaf, beberapa hari tidak ada. eh, tidak ada apa itu TBP ya. Kita lagi acara keluar. Jadi kalau acaranya di luar itu banyak jadwal yang berubah gitu ya. Hari ini kita masuk ke Maret 26 ya, dalam daily reflection-nya David R. Hawkins. Kita mulai. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh orang-orang di dunia adalah pengakuan akan diri mereka sebenarnya pada tingkat tertinggi. Jadi uh, di dunia tuh selain kita menjaga kelangsungan hidup sebagai manusia, sebagai orang, gitu, kita juga uh, punya kebutuhan untuk mengenali diri kita yang sebenarnya pada level tertinggi. Untuk melihat bahwa diri yang sama terpancar pada diri setiap orang, menyembuhkan perasaan keterpisahan mereka dan menimbulkan perasaan tentram, damai, mutmainah, seperti itu. Hanya saja memang uh, upaya untuk menemukan, mengenali diri tertinggi itu kemudian tidak terfasilitasi. Tidak terfasilitasi. Salah satunya itu karena uh, budaya pendidikan kita itu bersifat sekuler. Budaya pendidikan bersifat sekuler. Tapi ini jangan dianggap apa? Sekuler itu kan metodologi. Metodologi untuk melihat persoalan di luar diri kita. Jadi sekuler itu bagus untuk melihat masalah secara objektif. Itu sekuler. Jadi masalah itu dicarikan penyebabnya sekaligus solusinya, tidak dari dalam atau tidak pada diri
Sekuler itu di luar itu. Di luar itu. Itu yang salah satu penghambat kenapa perkembangan diri manusia itu lambat untuk mengenali derajat diri tertingginya gitu ya. Derajat diri tertinggi itu tidak terkenali. Dan ketika kita mengenali derajat diri tertinggi pada sumber diri itu kemudian bisa menyembuhkan segala hal. Dan membawa perhatian atau menarik kembali perhatian masyarakat dari cara pandang sekuler ke cara pandang kontemplatif. Ini butuh perjuangan gitu ya, karena kesadaran kolektif kita adalah sekuler gitu. Kesadaran kolektif kita selalu penyelesaian masalah di luar diri. Tidak salah kalau itu dilihat sebagai metodologi. Tetapi kemudian cara berpikir sekuler ini juga diterapkan untuk memahami diri. Nah, itu jadi keliru, jadi terbatas. Seperti itu. Jadi terbatas. Tetapi kalau kita lihat-lihat lagi ya, ada semacam perubahan ya, ada perubahan paradigma. Jadi anak-anak anak-anak sekarang tuh jauh lebih punya peluang ya. Jauh lebih punya peluang untuk tercerahkan lebih dulu. Lalu kemudian berpartisipasi membangun dan memajukan peradaban. Dan salah satu faktornya itu yang pertama itu demokratisasi informasi spiritual gitu. Demokratisasi informasi spiritual. Artinya ilmu spiritual ini dibagikan melalui kanal-kanal media sosial, termasuk TBP ini, itu adalah saluran demokrasi. Seperti itu. Lah dulu mempelajari spiritual ini syaratnya itu macam-macam. Jadi selain corak kebudayaan yang sekuler, lambatnya pencerahan itu juga karena perilaku yang tidak demokratis dalam menyebarkan informasi spiritual. Jadi tidak ada peluang sama sekali. Kalau ilmu spiritual itu harus dipelajari oleh golongan tertentu saja, gitu kan. Dipelajari oleh usia tertentu, gitu ya. Itu tidak menguntungkan bagi anak-anak muda
yang masih bore, yang masih lolu. Seperti itu. Kayak gitu. Sehingga karena kesadaran kolektif dalam kebudayaan kita sekuler, tidak ada informasi spiritual yang bisa diakses oleh anak-anak. Akhirnya diri kan terjebak. Diri itu terjebak dalam dunia. Karena level spiritual yang pertama tuh kan diri adalah orang kan. Ini adalah tahapan perkembangan spiritual. Tahapan perkembangan spiritual. Semua dimulai dari level 1. Karena artinya itu kalau semua dimulai dari level 1, orang kemudian berpartisipasi di dunia itu dari level terendah. Dari level di mana diri itu tidak memiliki kepastian pada dirinya sendiri. Ini kan ketika diri menjadi orang, kan diri itu tidak memiliki kepastian apapun karena sifat diri itu masih mengambil pada sifat materi. Materi terus berubah. Materi terus berubah. Nah, itu persoalan dasarnya kan. Diri itu tidak memiliki kepastian pada dirinya sendiri. Maka kemudian diri juga mencari pemenuhan kebutuhan ketidakpastian dirinya itu melalui materi. Kemarin waktu acara minggu atau acara minggu di pondok itu kita bahas. Jadi ketika diri itu pada dirinya itu tidak berkepastian, tetapi kemudian diri itu sudah memiliki nama yang bersumber dari alam orang gitu. Nah ini kemudian tuh melahirkan keterpisahan, ketidaktentraman. Dorongan untuk pemenuhan keutuhan diri terus-menerus. Kebutuhan ini yang tidak dipahami oleh kebudayaan yang bercorak sekuler. Dia mengira tidak ada persoalan pada diri gitu. Dia mengira dia punya kebutuhan metode sekuler itu persoalannya adalah metodologi penyelesaian masalah. Ya kan? Tidak berlawanan sih, tetapi kemudian perkembangan budaya sekuler itu menambah ketidaksadaran. Itu juga dibahas kan di buku Menuju Inti Kehidupan ketika Pasirat itu melihat modernitas itu berperan memberi dampak negatif terhadap perkembangan spiritual, perkembangan diri. Ya kan? Semuanya dipelajari kecuali dirinya sendiri. Gitu kan. Budaya sekuler itu semua dipelajari kecuali diri sendiri. Semua dipelajari kecuali dirinya sendiri. Ada dulu quote tuh tahun 2000 berapa ya? Mungkin 3 tahun lalu. 4 tahun, 3 tahun ya.
Ya 3 tahun lalu. Quote-nya Ainun Kendari gitu. Katanya matematika lewat dulu deh. Biologi biar lewat dulu. Saya mau cari diriku gitu. Itu semacam subversi, pemberontakan terhadap budaya sekuler gitu. Katanya gitu. Matematika, fisika gitu ya. Biologi ya biarkan lewat dulu. Lewat dulu aja gitu. Pas dia, pas. Saya mau menemukan diriku dulu gitu. Itu quote-nya 3 tahun lalu lah kalau nggak salah. Quote 3 tahun lalu. Itu sebuah sikap subversi, merontak terhadap sistem kebudayaan sekuler yang tidak peduli orang itu mau dengan kedirian. Yang penting tahu segala hal yang bukan diri. Itu bagi saya tuh ya ini sikap subversif, radikal, subversif. Bukan hanya resisten ya, bukan hanya resisten terhadap kebudayaan sekuler, tapi juga subversif. Artinya saya tidak akan buang-buang waktu diriku untuk mengikuti metode itu. Saya akan menggunakan metode kontemplatif dulu, matematika, biologi nanti aja. Itu bukan menolak sebenarnya. Bukan menolak matematika, cuman dia mau memaksimalkan perjalanan dirinya dulu. Gitu. Perjalanan dirinya. Mestinya itu apa ya? Ya waktu itu saya menangkapnya, ini udah bagus. Udah bagus gitu. Dan kebetulan orang tua juga mendukung kan. Nah repotnya itu kadang-kadang tidak ada dukungan. Orang tua mendukung, dia belajar. Setidaknya tuh perasaan terpisah dari keutuhan itu mulai berkurang. Gitu. Nah, proses evolusi dari diri satu ke diri dua, ini lama gitu, lama sekali. Metodologi tradisional untuk mempercepat evolusi dari diri satu di level satu ke diri level 2 itu melalui guru mursyid. Itu metodologi, Karena memang tidak mungkin diri itu bisa mengubah derajat dirinya dari level satu ke level 2 tanpa melalui wasilah guru itu. Dengan apa? Dengan apa dia mentransformasi dirinya? Ya kan? Dia kan sudah menjadi derajat, dia sudah mapan di derajat itu. Dia sudah mapan. Dan itu memang terlihat kok secara klinis alam artian itu orang-orang yang belajar dari Toriko itu lebih cepat kok. Nggak bisa disembunyiin juga itu kan, itu lebih cepat, lebih terarah dibanding yang hanya sekedar belajar. Secara spirit, keterarahan diri itu lebih terarah kalau dia punya guru. Diarahkan oleh gurunya. Dibanding yang tidak punya arah. Tidak ada yang memberi arah. Jadi ada semacam resistensi ego. Kalau resistensi ego di level 1 kan untuk evolusi mengerikan sekali. Dia memiliki 2 jenis resistensi. Yaitu resistensinya itu dalam bahasa Aikido. Aikido itu tidak mau. Moh
bahasa Jawanya. Saya tidak mau. Ideologi kedua adalah koemo. Ini bukan bahasa Jepang, bahasa Mona, koemo. Koemo itu jangan. Jangan. Nah, dengan adanya guru itu, ideologi ini itu larut. Karena saya ikut perintah guru. Diri itu ikut perintah guru. Selamatlah diri itu dari ideologi, dari jebakan Akido Koemo gitu. Itu bisa menjelaskan kenapa mereka yang diarahkan guru progresifnya lebih cepat. Gitu. Karena memang pada level 1 ini ada ideologi pada diri itu. Akido Koemo. Akido Koemo. Melawan terus. Melawan terus. Coba gimana melarutkan ideologi diri Akido Koemo pada level 1? Nggak ada. Nggak ada. Kalau Akido itu ideologi yang mempertegas posisinya. Aku sudah menjadi ini gitu. Aku sudah menjadi ini. Aku sudah menjadi orang. Lalu kan kehadiran cahaya Tuhan, kehadiran Tuhan itu kan tidak pernah berhenti. Tetapi kehadiran itu selalu dia tepis ya, dia tepis dengan sikap koemo. Nah, ini koemo itu dia menepis semua rahmat Tuhan untuk mengubah derajat diri dari derajat diri pertama ke derajat diri kedua atau derajat diri ketiga. Koemo, koemo, koemo. Maka dibuatkanlah metode itu. Ini yang menjadi persoalan yang harus dilarutkan. Terus menerus. Sampai di level 3. Ini kan ideologi ego, Akido Koemo. Kenapa? Aku sudah belajar. Aku sudah bisa mendapatkan nikmat dari menjadi orang. Seperti itu. Maka tertutup. Tetapi rahmat Tuhan itu tidak pernah berhenti. Tetapi sikap diri, koemo, koemo, itu dia selalu membuang rahmat Tuhan. Selalu membuang. Dia buang. Dia buang. Meskipun begitu tetap ada progresif 5 poin per 20 tahun. Jadi artinya tuh entah lambat, entah cepat sebenarnya. Fase ini harus dilepas. Tetapi memang kan derajat dari 1 ke 2 itu kan ngeri sekali. Jauhnya 5 poin 20 tahun. Padahal katakan dia mulai dari 200. Mau ke 600 tuh ada 400 derajat. Dan 400 derajat yang harus dia ubah. Resistensi Akido Koemonya ini kan memperlambat pelepasan derajat 1 ini. Maka kemudian tuh muncul kesulitan-kesulitan dalam hidup. Itu adalah cara evolusi spiritual melalui jalur Kenzo. Silakan, seolah-olah begini, diri Tuhan itu, silakan kamu pasang kuda-kudamu yang kuat. Silakan tepis rahmat tuh, tapi kuseret terus. Kuseret. Seperti itu. Diseret terus. Nah itu kemudian penderitaan itulah akibat. Jadi penderitaan itu adalah
upaya diri di level 1 ini mempertahankan ideologi Akido Koemo. Tapi tidak bisa. Disitulah kemudian kebenaran selalu menang. Ya, kebenaran selalu menang. Seperti itu. Itu yang paling penting. Nah, di level 2 ini kemudian, di level 2, diri itu sudah berkepastian pada dirinya sendiri. Diri telah menemukan kepastian dirinya. Tidak lagi mengambil kepastian diri pada orang. Di level 2 ini, diri itu berkepastian pada dirinya karena mengambil sifat-sifat diri, sumber dirinya sebagai sifat dirinya. Diri mensifati dirinya. Sesuai dengan sifat sumber dirinya. Dulu saya ngaji tahun 2000 berapa ya waktu itu ya? 2004, 2005 lah. Itu mempelajari ini. Jadi dulu itu biar diri itu berkepastian sesuai dengan sifat sumber dirinya, maka harus pelajari sifat sumber diri itu. Maka yang dipelajari itu adalah sifat nafsia sumber diri, sifat 20. Kalau Allah wujud, maka sifat diri kita itu wujud tapi diwujudkan. Sifat, jadi kalau statusnya itu diri itu dia kata yang ngajar waktu itu. Dan itu benar gitu. Kalau sifat nafsiat sumber diri itu kidam, maka diri itu dikidamkan. Gitu. Itu dalam bahasa Muna tuh di sifat diri nepuru gitu. Ada istilah nepuru. Sifat diri nepuru. Apa? Tanepuru gitu. Tanepuru sifat sumber dirinya. Orang Muna tahu Tanepuru gitu. Saya belum menemukan kosakata lain selain kalau Tanepuru itu tidak mungkin sama karena puru saja. Sifat diri itu harus statusnya Tanepuru. Sifat sumber dirinya. Itu baru kemudian diri itu berkepastian tidak melalui orang. Tapi dia berkepastian sesuai dengan sifat diri sumber dirinya. Mempelajari sifat 20 tetapi kemudian tuh itu ada orang Tanepuru Mano gitu. Tahu orang Muna tuh. Tanepuru gitu.
Saya dulu, oh Tanepuru dia nih. Tanepuru. Di sini kemudian diri itu berkepastian karena bersumber dari sumber dirinya, bukan berkepastian karena adanya orang gitu. Nah, di sini kemudian tuh jadi diri itu norempo. Norempo itu tidak lagi terkacaukan oleh perubahan-perubahan keadaan-keadaan pada orang. Seperti itu. Tiba di level 2 saja itu udah bagus. Udah bagus. Karena diri sudah berkepastian, sudah utuh. Sudah utuh. Tidak lagi terpecah-pecah berdasarkan dualitas waktu. Seperti itu. Jadi kalau dibahasakannya, kalau sifat nafsiat Tuhan itu kan dia wujud, maka sifat diri itu tanepuru seperti itu. Gitu. Kalau bahasa Muna, saya khawatir kalau tidak dibahasakan Muna itu nanti disimpulin sama saja. Ya sama, tapi statusnya nepuru gitu. Nepuru itu mengambil langsung dari sifat-sifat itu, mengambil dia, tersifati oleh gitulah. Diri tersifati, nah, gitu aja ya. Diri tersifati oleh sifat-sifat diri dari sumber dirinya. Nah, di sini baru diri itu punya makom transenden. Transenden yang pertama karena diri itu tersifati oleh sifat-sifat diri dari sumber diri. Sifat diri sumber diri kan ya sifat 20 itu. Itu kan sifat nafsia dari. Nah, diri tersifati oleh sifat-sifat itu. Utuhlah dia. Tetapi di level 2 ini diri itu baru punya kepastian. Dia baru punya isim domir. Belum punya isim alam, belum punya nama. Nanti naik lagi. Nanti naik lagi terus. Nanti dia belajarnya Asmaul Husna ini di sini. Udah. Pada akhirnya diri itu menjadi hamba, menjadi slave. Hamba itu adalah dia menjadi hamba, artinya itu dia menjadi dirinya itu adalah gudang rahasia dari pengetahuan-pengetahuan dari sumber dirinya. Hamba itu slave. Slave. Dia adalah gudang. Gudang yang menampung pengetahuan-pengetahuan dari sumber dirinya. Udah selesai di situ. Tanepuru itu bukan hanya mirip, tetapi juga dari sana, dari situ gitu. Kalau mirip kan bisa jadi beda sumber. Kalau Tanepuru itu apa ya? Sesuai dengan bukan sesuai dengan dari sumbernya gitu. Sifat diri itu adalah sifat ilahiyah. Itu pentingnya kita kosakata gitu ya. Kosakata itu memberi kita konteks untuk berpikir.
Seperti itu. Nah, ini gunanya kita mengawal bahasa daerah kita. Biar kita belajar marifat tuh pakai istilah dari bahasa kampung kita. Tidak bingung. Biar jelas kepastiannya. Orang kampung tahu, oh Tanepuru berarti ya. Sudah tahu dia. Seperti. Karena dia seperti itu karena dari sumbernya gitu. Atau mungkin replikasinya gitu. Replikasi mungkin ya. Seperti itu. Nah, ketika diri itu sampai di tahap 2, di derajat kedua itu, dia kemudian peace. Dia peace. Kenapa damai? Ya, karena dirinya utuh. Tinggal cari nama lagi. Kalau di level 1 ini kan diri tidak pasti, tapi nama sudah pasti. Dari nama-nama di dunia. Level 2, diri pasti tapi belum punya nama dari sumber dirinya. Gitu. Level 1 ini tidak ada. Sumber diri itu ya orang ini. Ini adalah wilayah yang paling gelap, paling menderita. Ini kan diri. Belum, diri ini kan yang mengoperasionalkan kehidupan orang di dunia. Ya kan, sampai akhirat. Ini diri. Makanya model terbaiknya itu adalah ini model terbaik. Nah ini. Sudah dirinya di tahap 1, istri udah 3, utang 5 miliar. Nah, gimana coba? Sementara diri masih belum utuh. Sudah 3 itu maksudnya udah 3 kali gagal menikah. Ya kan? Di komunitas kacau, nggak mau cari guru mursyid. Siapa yang mau mengarahkan perkembangan spiritual dirinya? Kan nggak ada. Nonton YouTube, wah itu beda. Saya kira itu dulu ya untuk daily reflection pagi ini. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Insya Allah nanti malam kita lanjut Radical Awakening-nya ya bagi teman-teman yang ikut beda bukunya. Ditunggu saya Japri. Terima kasih. Kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.